Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada pertemuan kali ini yang akan kita mau bahas adalah array satu dimensi dan array dua dimensi. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin membahas soal pertemuan lalu yang terkait dengan perulangan. Nah, untuk soal berikut ini ya, kita diminta untuk membuat program ya yang tampilannya seperti contoh ini ya. Jadi kita diminta buat inputan ya, satu buah nilai. Kalau misalnya nilai yang kita input itu misalnya 4 ya, maka tampilkan kata-kata pangkal pinang sebanyak 4 kali. Kalau misalnya kita masukkan 10, maka yang tampil ya kata-kata pangkal pinang ini 10 kali. Oke, kita coba menggunakan C++ ya. Oke, di sini kita deklarasikan variabel yang kita mau pakai. Di sini ada satu buah inputan ya, berarti kita buat satu buah variabel, misalnya variabel itu X. Nah, kemudian di sini ada setelah itu ada cetak kata-kata sebanyak nilai yang diinput. Nah, berarti kita pakai perulangan. Misalnya di sini saya pakai perulangannya, pakai perulangan for. Oh ya, di sini kita pakai variabel i ya. Berarti kita tambahkan di sini variabel i. Kita kasih nilai awal ya. Di sini seperti yang sudah kita bahas, perulangan itu ada strukturnya, ada nilai awal. Pertama kita kasih nilai awal 1 ya. Kemudian ada kondisinya. Lebih kecil sama dengan. Nah, kebetulan di sini kita mau kata-kata itu tercetak sesuai dengan nilai yang kita input ya. Nah, jadi di sini kita pakai variabel X. Karena nilai yang kita input itu ada di variabel X. Jadi kalau misalnya kita input 10 berarti X itu 10. Jadi nanti dia berulang 10 kali. Oh ya, di sini kita belum buat inputannya ya. Cout input ulang. Oke, di sini inputannya check-in X. Oke, kemudian di sini ada change kondisi ya, berarti i plus plus. Oke, di sini ada buka tutup kurung, jangan lupa kurung awal, kemudian cetak kata-kata pangkal pinang. Oke, kemudian get-nya ya. Oke, kita coba. Misalnya di sini saya input 5. Nah, dia berulang 5 kali, cuma di sini belum pakai pindah baris ya, garis miringnya. Oke, saya input 5, maka yang tercetak 5 kata-kata pangkal pinang ya. Oke, kita coba lagi kalau misalnya saya input 10.
maka yang tercetak 10. Nah, jadi pembanding untuk kondisi ini ya, ini kita gunakan variabel ya, supaya nanti pembandingnya di sini bisa fleksibel. Jadi tergantung dari nilai yang ada di X. Kalau misalnya X-nya 100, berarti nanti akan berulang 100 kali untuk menampilkan kata-kata pangkal pinang. Oke, seperti itu untuk soal yang berikut ini ya. Nah, untuk soal yang berikutnya, buatlah program menggunakan for atau while ya. Tampilannya seperti contoh ini ya. Jadi kalau misalnya saya masukkan nilai nilai yang ke satu itu 1, nilai yang kedua itu nilainya 2, saya masukkan. Misalnya nilai yang ketiga saya input nilainya 3, nanti dia ada akumulasi ya dari semua nilai yang kita sudah input. Kemudian hasilnya itu kita tampilkan. Seperti itu. Oke, kita coba. Oke, berarti di sini ada 3 inputan nilai, kita buat variabelnya itu 3 buah ya, misalnya X, Y, Z. Nah, kemudian inputannya ya. Nah, cuma di sini inputannya pakai perulangan ya, berarti kita pakai perulangan for. Oh ya, di sini ada variabel awal ya, untuk nilai awal I ya. Kasih 1, kemudian kondisinya I lebih kecil sama dengan 3 ya. Kemudian I plus. Oh ya, kalau misalnya kita pakai inputannya itu pakai perulangan, berarti kita cukup menggunakan satu variabel saja. Tapi untuk penampungnya kita butuh satu variabel. Ini untuk penampungnya. Nampung hasil akumulasinya nanti. Kemudian cout input angka ke, nah ini kita cukup buat seperti ini, nanti yang 1, 2, 3-nya ini kita pakai variabel I saja ya. Jadi kita gabung aja di sini I, kemudian kita tambahin aja di sini titik 2-nya, kan di sini ada titik 2-nya ya. Tambahin titik 2 seperti ini. Kemudian inputannya ya, Cin X. Nah, kemudian kita jumlahkan X itu ya. Nah, di sini kita kasih nilai awal untuk T itu sama dengan 0 ya. T sama dengan T ditambah X. Jadi nanti penjumlahan pertamanya itu berarti kalau misalnya X-nya itu kita masukin nilai 1, berarti 1 ditambah 0, 0 ditambah 1. Nah, kemudian kita buat cetakannya ya, total angka yang diinput. Berarti T
karena nanti hasil akumulasinya ditampung ke T. Kemudian get. Oke, kita coba. Misalnya saya masukin 1, 2, 3. Nah, seperti sesuai dengan contoh ya, sesuai dengan soal. Misalnya saya masukin nilai yang lain. Misalnya 3, 4, 7 ya, 5, 12. Nah, oke, jadi program ini sudah sesuai dengan soal ya. Oke, berikutnya bagaimana menampilkan angka berderet seperti berikut ya. Oke, kita coba. Berarti di sini ada perulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada mengulang 10 kali. Ini aja kita edit deh. Berarti kita butuh apa? 2 variabel. Berarti di sini ada jumlahan. Oh, di sini kita pakai T aja deh. T sama dengan T ditambah 2. Karena nilai yang pertama ini 2, berarti kita mulainya dari 2 ya. Nah, kalau kita lihat pola di sini ya, 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. Jadi polanya itu dijumlah dengan angka 2 setiap hasil penjumlahannya. Oke, berarti di sini langsung kita tampilkan T. Ini nggak usah. Oke, berarti di sini kita tambahin spasi ya. Nah, seperti ini. Oh ya, di sini kita ubah jadi 10 ya. Oke, kita coba. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, berarti sudah sesuai dengan yang diminta sama soal. Oke, berikutnya buat program menggunakan struktur ulangan bersarang dengan output sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, tampilannya 1, 1, 1, 2, 2, 2, tapi berurutan dia. Mau nggak mau di sini kita pakai perulangan ya, tapi di dalam perulangan itu ada perulangan lagi, ya. Berarti jadinya seperti ini. Nah, ini kan perulangan, berarti dalam perulangan ada perulangan. Ini saya hapus saja. Kita buat seperti ini ya. Nah, di dalam perulangan ada perulangan. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ada 5 urutan ya. Di sini kita kasih nilai 5. Di sini juga 5. Karena satu ini sebanyak 5 kali ya. Kemudian di sini kita cetak angkanya itu ya, di sini kita kasih nilai I. Ya. Di sini nggak perlu yang T-nya ya. Karena nanti ini mulainya dari 1, nanti ngulang ya, di perulangan ini ya. Nanti ini diulang sebanyak 5 kali.
ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ngulangnya pertama nilainya, nilai I dikasih nilai awal 1. Ya, jadi nanti kan ini dikerjakan. I ini nilainya nanti 1 ya. Nah, ini nanti diulang sebanyak 5 kali. Nah, cuma di sini ini jangan pakai variabel I juga ya. Di sini misalnya kita kasih variabel A ya. Di sini A, di sini A. Oke, kita coba ya. Wah, ini belum ada ininya ya. Spasinya. Berarti di sini kita kasih spasi. Pindah baris ya, bukan spasi. Oke, kita coba lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya, berarti sesuai dengan yang diminta soal. Oke, berarti perintah ini sudah benar ya. Oke, untuk soal berikutnya, oke kita coba. Berarti di sini tetap 5 di sini 5 kali perulangan nanti ya. Perulangan yang pertama. Nah, di sini sesuai dengan kalau perulangan pertama berarti dia ngulang, yang perulangan kedua ini berarti ngulangnya 1 kali. Kalau perulangan pertama, misalnya dia perulangan yang kedua berarti di sini ngulangnya 2 kali. Nah, nilainya itu untuk pembandingnya kita kasih I saja di sini. Karena kalau misalnya I1 berarti dia ngulangnya satu kali ya. Kalau misalnya I-nya 2, yang ini berarti nanti di sini ngulangnya 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita kasih saja ini sebentar ya. Ini jangan I, berarti A. Karena A nanti ini nilainya pada saat ngulang sekali berarti nilainya 1. Kalau misalnya ngulang 2 kali berarti 1 sama 2. Seperti itu ya, berarti 1, 2, 1, 2, 3. Oke, kita buktikan ya. Nah, sini jadi sesuai dengan yang diminta oleh soal. Oke, jadi untuk soal yang berikut ini bisa Anda coba sendiri ya. Cara menjawabnya seperti tadi yang sudah saya contohkan. Nah, di sini ada soal berikutnya ya. Sama sebenarnya seperti tadi ya, yang 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Cuma ini di sini sama seperti soal yang berikut ini. Tapi dia sampai 10 ya. Cuma di sini kan hanya 1 baris. Nah, ini dibuat sebanyak 5 baris ya. Berarti seperti sama ya seperti tadi pakai perulangan bersarang. Nah, ini sama seperti tadi juga ya. Cuma ini dibalik ya. Kalau yang tadi yang pertama ngulangnya 1 kali, kalau yang di sini langsung 5 kali, nah berikutnya 4 kali, lama-lama berkurang. Nah, silakan Anda coba ya, caranya seperti yang tadi saya sudah contohkan cara menjawabnya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi array. Nah, array ini termasuk struktur data ya dalam teknik pemrograman. Struktur data itu berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data. Nah, ada yang terlihat oleh pengguna, ada juga yang tidak terlihat oleh pengguna. Nah, biasanya yang terlihat oleh pengguna ini seperti halnya laporan yang tampil di layar dalam bentuk tabel. Nah, yang tidak terlihat oleh pengguna ini biasanya untuk keperluan pemrograman. Nah, array ini struktur data yang digunakan untuk keperluan pemrograman. Nah, disebut juga dengan larik. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang berbaris-baris atau berderet-deret. Jadi seperti halnya tabel ya, yang berisi sel yang terdiri dari baris sama kolom. Nah, dalam pemrograman array adalah variabel jenis yang berderet-deret ya. Jadi array ini sama halnya dengan variabel ya, itu untuk nampung nilai sementara. Nah, cuma bedanya array sama variabel itu, kalau variabel yang selama ini kita bahas itu untuk menampung hanya 1 nilai. Nah, kalau untuk array ya, dia bisa menampung lebih dari 1 nilai. Nah, ada 2 jenis array ya, array 1 dimensi dan
array 2 dimensi. Nah, untuk yang 1 dimensi ini memiliki satu kolom dengan banyak baris atau satu baris dengan banyak kolom. Tergantung kita mengilustrasikannya. Nah, disebut juga array 1 dimensi ini dengan vektor. Nah, ilustrasi dari array 1 dimensi ini ya seperti berikut ya. Misalnya kalau kita ilustrasikan dia itu satu baris, berarti kolomnya banyak. Atau kita ilustrasikan dia itu satu kolom, berarti barisnya banyak. Nah, ciri khas dari array itu ada indeksnya. Nah, indeks ini sebagai alamat ya untuk menempatkan nilai. Jadi nanti kita menempatkan itu enggak sembarangan menempatkan nilai di array ya. Jadi ada indeks untuk kita menempatkan nilai. Nah, untuk indeksnya itu sendiri dimulai dari angka 0 sampai angka yang terakhir. Nah, di sini contohnya ada 5 indeks. Nah, nanti bisa jadi lebih dari 5 indeks ya. Bisa 10, bisa 20, bisa 100 pun bisa. Nah, bentuk umum dari array itu seperti ini ya. Kita nyebutin tipe datanya ya. Jadi array itu untuk menampung data yang tipenya apa, kemudian nama variabel, kemudian jumlah indeksnya. Jadi indeksnya mau berapa ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh dari program array 1 dimensi, contohnya seperti ini ya. Jadi di sini variabel array ya. Misalnya kita kasih nama di sini A dengan 5 indeks. Jadi kita mulai nanti indeksnya itu dari 0 sampai 4. Ya, di sini 4 karena kita mulainya dari 0. Nah, di indeks yang ke-0, variabel array A ini kita kasih nilai 10 gitu ya. Di indeks yang ke-1 kita kasih nilai 20, di indeks yang kedua kita kasih nilai 25, di indeks yang ketiga kita kasih nilai 30, dan di indeks yang keempat kita kasih nilai 38 ya. Nah, untuk kita mengambil nilainya kita tinggal menyebutkan nama variabel array-nya dan indeksnya. Seperti itu ya. Oke, ini kita coba praktekin deh ya. Oke, variabelnya itu variabel array-nya A, indeksnya 5. Di A, indeksnya 0, kita kasih nilai 10. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, jadi yang indeks kedua kita kasih nilai 20, indeks ketiga kita kasih nilai 25, indeks kedua ya. Indeks ketiga kita kasih nilai 30, indeks keempat kita kasih 38. Kemudian nilai yang ada di dalam variabel array itu kita cetak. Variabel array indeks ke 0. Berarti A, 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba. Hasilnya jadinya seperti ini ya. Kalau misalnya saya mau nyetak angka 8 saja, misalnya gitu ya. Berarti kita tinggal nyebutin indeks ke
Berarti angka 38 itu ada di indeks ke-4. Jadi kita sebutkan indeksnya itu, posisi nilai 38 itu ada di indeks berapa. Nah, jadi seperti ini. Kalau saya mau nyetak nilai yang ada di indeks kedua, berarti nanti yang kecetak itu nilai 25. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini ada latihan ya. Jadi silakan dicoba ya. Di sini menggunakan array semua ya. Nah, untuk yang soal nomor 3 itu menggunakan perulangan. Oke, baik. Silakan Anda coba ya, implementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Oke, mungkin itu saja materi untuk kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas array 2 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.